Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan mana rema. Dan mari kita berdoa supaya firman Tuhan manunggal di dalam hidup kita ini, di dalam hati kita ini. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir, karena banyak firman Tuhan menulis, kalau firman Tuhan ada di dalam kita, maka itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Roh Kudus atas kami. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran mengenai Yesus sarapan. Ya, menarik sekali. Yesus sarapan. Di dalam firman Tuhan ada tertulis Yesus sarapan. Nah, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21, karena setiap pagi kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita jangan membaca 1-2 ayat saja. Kita membaca pasal 21 ayat 1 sampai dengan, sampai dengan ayat 19. Mari kita membaca, menyimak ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Lihat, 153 ekor. 153 ekor. Banyaknya. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Mari dan sarapan. Yesus mengajak, mengundang, mari sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau?
Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Berikutnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Lihat, sesudah sarapan. Sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakannya, bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran ini adalah kebenaran Tuhan. Bukan hanya laporan apa yang terjadi pada masa Yesus, bukan hanya dikisahkan oleh Rasul Yohanes tidak menulis Injil Yohanes ini. Kata sarapan, sarapan ada di dalam kitab suci Alkitab kita ini. Setiap pagi pasti kita sarapan ya, sebelum memulai kegiatan sehari-hari. Nah, sarapan ini ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21. Tentunya bukan hanya sekedar kata-kata yang ditulis kata sarapan. Tetapi kalau kita memperhatikan secara medis, saya pernah membaca artikel medis, sarapan itu sangat penting untuk mengawali kegiatan sehari-hari. Dengan kita sarapan, maka tubuh kita bisa prima. Ya, kesehatan kita bisa prima. Organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Metabolisme tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Nah, dengan demikian maka tubuh kita selalu terjaga dalam kesehatan yang prima. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, memang ada waktu-waktu di mana kita berpuasa ya. Sebagaimana kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21. Kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita yang kita sudah atasi dengan hikmat, tidak teratasi, ya dari semua masalah yang kita hadapi, kita sudah mengatasi dengan hikmat, tetapi tidak teratasi, maka di situ firman Tuhan katakan jenis ini. Jadi ada jenis tertentu masalah kita yang dibaliknya ada alam roh. Ya, Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 6 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, memang ini pergumulan kita juga ya. Tapi seringkali ditunggangi oleh nah ini dibaliknya itu ada alam roh. Pemerintahan-pemerintahan iblis, penghulu-penghulu iblis, penguasa-penguasa iblis dan roh-roh iblis. Ya, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh teritorial.
Nah, disinilah Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kekasih Tuhan, di dalam perlengkapan senjata Allah ini, Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan supaya kita berdoa di dalam Roh Kudus dan dengan tidak henti-hentinya sebagai orang kudus dan juga bagi orang kudus. Jangan sampai padam. Nah, kalau kita mendasarkan kehidupan doa dalam bahasa aslinya sangat jelas, mendasarkan dan kehidupan doa dalam Roh Kudus, maka semua alat-alat perlengkapan rohani itu menjadi hidup. Contoh, pedang, ya, diartikan firman Tuhan. Pedang roh, itu lebih tegas lagi. Pedang yang diurapi Roh Kudus. Dikatakan firman itu huruf, dan huruf itu mati. Nah, di sini kalau kita mendasarkan di dalam doa, apalagi disertai puasa, kita lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus memperkatakan firman Tuhan dengan pedang. Iya, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tetapi iblis pun memakai firman Tuhan, mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama, tetapi ada bedanya, kekasih Tuhan. Kalau iblis itu hanya mengutip saja, asal ngomong, tapi tidak ada power, tidak ada kuasa, tidak ada spirit itu. Tetapi kita lihat, Yesus mendasarkan dengan doa puasa, persekutuan pribadinya dengan Bapa, sehingga apa yang dikatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, itu di dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam power dari Tuhan. Nah, kita perhatikan, berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini Efesus pasal 6 ayat 18. Sehingga seluruh perlengkapan senjata Allah itu menjadi hidup. Iblis menyerang kita dengan panah-panah api, tapi kita menggunakan perisai iman. Nah, ini iman kita berkobar-kobar karena persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, ini kekasih Tuhan. Apalagi doa yang disertai dan puasa. Kita berdoa secara kusuk, persekutuan kita dengan Tuhan. Iman Kristiani itu, saudara, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus. Persekutuan dengan Yesus, persekutuan pribadi. Kita ingat pokok anggur dengan carang, ya. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Firman-Nya di dalam kita. Jadi firman Tuhan itu harus kita, kalau bisa, hafal. Supaya manunggal di dalam diri kita. Supaya manunggal di dalam diri kita. Jangan firman itu masih tertulis di buku Alkitab atau di HP kita. Apalagi bangga, HP saya harganya 10 juta, 15 juta, 20 juta. Firman masih ada di HP, tidak di hati kita. Yesus mengatakan, kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau. Lihat, apa saja yang engkau minta. Tentunya kita minta yang sesuai kehendak Tuhan, ya. Pasti itu. Karena firman ada di dalam hati kita. Dan lihat, Tuhan akan menyatakannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus. Bahkan ditegaskan kembali di dalam ayat 16. Supaya kita pergi. Pergi untuk apa? Menjadi berkat. Dan apa saja yang kita minta. Lihat. Tuhan akan menyatakannya. Luar biasa. Dan kasih Tuhan, kita perhati kebenaran ini. Kita perhatikan kebenaran ini. Ya. Yesus sarapan. Kita harus menjaga tubuh kita, kesehatan tubuh kita ini. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau memang ada suatu waktu kita harus mengambil puasa, ya, karena pergumulan-pergumulan tertentu, sebagaimana Injil Matius pasal 17 ayat 21, nah, kita menjalani dalam tubuh yang sehat. Puasa bukan untuk menyiksa tubuh, bukan untuk merusak tubuh. Ya, puasa itu untuk supaya doa kita lebih kusuk, lebih terfokus kepada Tuhan. Dan harus mengambil waktu tertentu, tempat tertentu, ya,
dalam posisi kita sudah siap untuk datang di bawah kaki Tuhan dengan doa yang secara kusuk. Jelas bahwa sarapan ini juga penting ya, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang prima, ya tubuh yang efektif, sehingga kita bisa menjadi saksi yang berapi-api, bersemangat, ya roh kita menyala-nyala dengan api Pentakosta. Puji Tuhan. Nah, yang menarik di sini saudara, lihat ketika ya sudah sarapan, ya kita perhatikan di sini bagaimana kebenaran ini dinyatakan oleh Yesus, ya. Nah, pada saat itu kita perhatikan ya, ketika murid-murid ada di pantai Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, mereka sudah semalam-malaman, mereka tidak memperoleh ikan. Nah ini, mereka sudah kembali kepada ya kehidupan sebelum jadi murid, menjadi nelayan. Dan lihat mereka dan kekuatannya sendiri, padahal mereka sudah pengalaman sebagai nelayan. Sudah pengalaman, mereka dipanggil Yesus menjadi murid ketika mereka dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Tetapi lihat kali ini mereka tidak menangkap apa-apa. Lihat sampai semalaman, ya. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, kita lihat ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ya, jawab mereka, "Tidak ada." Nah, Yesus mengatakan apa? "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Tebarkan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Marilah dan sarapanlah. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada seorang murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu saat itu bahwa ia adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini kita perhatikan ya, semalam-malaman mereka bekerja tidak memperoleh ikan. Ketika Yesus datang kepada mereka dan Yesus menanyakan apakah ada lauk pauk, mereka mengatakan tidak ada. Tidak ada seekor ikan pun yang mereka peroleh. Nah, saat itu mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Yesus memberikan perintah supaya menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Ketika mereka mendengar suara ya Yesus ini dan melakukannya, lihat apa yang terjadi. Mereka memperoleh ikan yang banyak, sejumlah 153 ekor. Dan lihat begitu banyaknya sampai jala itu ya tidak robek. Luar biasa. Nah, di sini kekasih Tuhan mengajarkan satu kebenaran kepada kita. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Murid-murid ketika Yesus disalibkan ya, dan saat itu mereka kembali kepada pekerjaan yang lama.
Sebenarnya mereka harus tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup, ada pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Tetapi murid-murid saat itu kembali di dalam pekerjaan yang lama sebagai nelayan. Dan mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, di sini Yesus datang kepada mereka dan berfirman. Ketika mereka mendengar dan melakukannya, mereka melihat mujizat. Nah, ini. Mendapat ikan yang banyak, 153 ekor. Nah, sampai begitu detail jumlah ikan. Biasanya kalau bilangan itu sering dibulatkan ya menjadi 150 dan selanjutnya. Ini 153 sampai begitu detail. Ya, sampai kita lihat jala itu tidak koyak. Nah, ini berkat Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita sampai begitu detail. Jelas kita sebetulnya tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Tidak perlu khawatir akan keluarga saudara, ekonomi saudara, ya, usaha pekerjaan saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan melakukannya, lihat mujizat akan terjadi. Mendengar, menyimak, menelisik, ya bukan mendengar saja, membaca, memperkatakan. Seperti Yosua 1 ayat 8. Ya, merenungkan, memperkatakan, menyimak, menelisik, ya, dan dimengerti, kemudian melakukan. Semua langkah-langkah ini baik. Bisa menjadi negatif, ya bisa saja. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima bisa menjadi negatif. Ya, jangan yang salah satu disalahkan. Jangan menghafal seperti orang Farisi. Akhirnya jemaat jadi takut menghafal. Ya, semuanya baik dan semuanya perlu. Terus naik langkah demi langkah. Nah, lihat mujizat terjadi. Dan bahkan lihat tidak sampai berkat itu ya mengganggu, ya menghancurkan keluarga saudara, tidak akan koyak jala itu. Keluarga saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, kehidupan saudara sekeluarga tidak akan koyak. Nah, ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu menjadikan kita berkat, bukan menghancurkan kita. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk membawa berita pemulihan. Nah, lihat kekasih Tuhan. Di sini sampai begitu rupa, ya. Ayat berikutnya kita lihat. Gembalakan domba-dombaku. Nah, sesudah sarapan. Nah, ini sarapan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini pesan yang sangat penting. Sesudah sarapan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini Yesus katakan sampai ketiga kalinya kepada Simon. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Ya, ini sesudah sarapan. Ya, kasih dalam bahasa Yunani itu ada ya 4 bentuk bahasa Yunani. Yang pertama, agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban. Yang kedua, storge, itu kasih antara orang tua dengan putra-putrinya, kasih keluarga. Kemudian filio, itu kasih antar teman, sahabat. Eros, itu kasih yang berupa kasih eros yang positif. Nah, ini seringkali ya, beberapa orang menyalahgunakan, ya. Kasih yang bersifat positif antara suami dan istri, yang legal, yang resmi. Nah, di sini ya kasih Tuhan. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban? Simon Petrus mengatakan apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, jawab Yesus apa?
gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini, gembalakanlah domba-dombaku, mengembalakan jiwa-jiwa. Bukan mengembalakan domba-domba, ya kita beli saja di pasar banyak domba-domba, ya. Maksudnya jiwa-jiwa. Nah ini sebagai wujud konkret kita mengasihi Tuhan, bukan sekedar asal bunyi. Ini. Nah jangan saudara bilang kekasih Tuhan, wah itu urusannya Bapak Pendeta. Perhatikan baik-baik. Ada panggilan sebagai gembala untuk mengembalakan umat. Ada panggilan sebagai pemimpin suatu perusahaan untuk mengembalakan karyawannya. Ya. Ada yang panggilan sebagai suami mengembalakan keluarganya. Ada yang panggilan sebagai ibu rumah tangga mengembalakan anak-anaknya. Ya, semua panggilan tugas itu mempunyai tanggung jawab untuk mengembalakan. Ini dari sudut pandang iman Kristen. Ya. Memang ada secara khusus dengan 5 jawatan, gembala, pengajar, ya guru, penginjil. Ya. Ini dengan 5 jawatan. Nah, di sini jiwa-jiwa itu adalah asetnya Tuhan yang paling berharga. Jangan sampai program itu segala-galanya dipaksakan, ya seperti contoh konkret memaksakan unity. Ada remaja 1, remaja 2, remaja 3, remaja 4, remaja 5. Kalau ibadah raya di gereja itu ada 5 session. Ada remaja A, remaja B, remaja C, remaja D. Ya, ada remaja dinamakan remaja ya Yohanes, remaja Petrus, remaja ya Andreas. Nah, itu mereka beribadah dalam session-session dalam ibadah raya. Jangan dipaksakan menjadi satu kebaktian unity. Ya. Unity itu bisa konsep unity ya buah semangka satu. Ada unity dalam konsep seperti buah durian, beberapa ruangan, beberapa ya tempat buah ya di satu buah dengan beberapa tempat, beberapa biji-biji ya durian itu. Nah, di sini sebagai tubuh Kristus ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Nah, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu mutlak. Ingat bahwa remaja itu mempunyai satu ya kecenderungan, yaitu ya mereka mempunyai di dalam identitas kelompok. Nah, identitas kelompok ini. Jadi jangan sampai program unity yang seperti buah semangka dipaksakan. Karena mereka ini identitas kelompok, teman-teman sekelas mungkin di satu sekolah atau teman-teman sesekolah. Iya, jangan sampai dipaksakan akhirnya tercerai-berai kemana-mana. Ini jiwa-jiwa loh, yang Yesus sudah berkorban di kayu salib. Satu jiwa dimenangkan, malaikat di surga bersorak-sorak. Jadi jangan main-main dengan hal jiwa-jiwa. Disinilah kita harus perhatikan, ya, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, tanpa ada motivasi apa ya, jangan sampai di dalam Yeskiel tentang gembala palsu dan gembala yang sejati, itu jangan sampai menjadi gembala upahan. Jangan sampai antar jiwa-jiwa, antar domba itu saling sikut menyikut. Karena apa? Karena tanduk ya, menyikut dengan tanduk, dengan bahu, dengan lambung. Itu maksudnya apa? Ya, dalam Yeskiel pasal 34. Itu maksudnya adalah hanya karena ya ini kekuasaan, jabatan, urusan perut sampai kita sikut menyikut. Nah, Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah jiwa-jiwa. Ini aset yang sangat berharga, apalagi dalam pelayanan gerejawi. Sangat berharga. Itu nyawanya Yesus. Nah, mari firman Tuhan katakan apa? Jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu segala-galanya. Perlu kita perhatikan, program bukan segala-galanya. Program itu menunjang pelayanan. Supaya bagaimana jiwa-jiwa itu bisa maju
bukan menghancurkan jiwa-jiwa. Dan perhatikan baik-baik. Fokus Yesus Kristus. Yesus dimuliakan, dimasyurkan. Bukan untuk kemuliaan dirinya. Oh, saya pengurus berhasil menjadi remaja yang besar. Padahal dengan kekuatan manusia. Bukan dengan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, mari. Kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Kita jangan khawatir akan hidup kita ini. Ya, kalau kita mengenal Yesus seperti murid-murid semula tidak tahu. Baru kemudian mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Mendengar firman-Nya, melakukan dalam hidup kita. Dan kita lihat, jangan khawatir ekonomi kita. Lihat, mendapat ikan-ikan itu sampai begitu rupa, sampai detil 153 ekor. Dan jala itu tidak koyak. Saudara akan diberkati Tuhan. Dan lihat berkat itu memberkati banyak orang. Tidak mengoyak kehidupan saudara, keluarga saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, setiap pribadi yang sudah mendengarkan Mana Rema bisa memberikan inspirasi kepada mereka. Supaya Tuhan, setiap pribadi yang pada saat ini mendengar, mereka boleh cinta Yesus Kristus. Dan mereka memperhatikan banyak jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu boleh mendengar tentang Yesus Kristus dan diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini setiap pribadi yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, keluarganya, usaha pekerjaannya, kami berdoa, kami berseru. Demikian juga yang sakit Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan, setiap pribadi, Tuhan tolong satu persatu. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Virus 19 bisa teratasi. Dan vaksin yang diterapkan diberkati. NKRI juga diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.